أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus menerus kita selalu mengucapkan kalimat tahmid supaya kita tetap menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini tetap kami memberitahukan kepada jamaah sekalian yang hadir pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang ke-6 kita akan mendapat fadilah atau balasan yang mana ini disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apabila kita ikut pada malam yang ke-6 melaksanakan sholat tarawih sampai selesai pada malam ini, maka kita akan memperoleh pahala seperti kita tawaf di Ka'bah. Mudah-mudahan pahalanya ini dapat nanti kita raih, yaitu bila kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tetap semangatnya kita, yaitu mengejar pahala-pahala yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Akan tetapi kalau kita telusuri lebih dalam betapa beratnya untuk melaksanakan puasa ini, tantangan dan ujian yang sangat banyak. Tetapi karena dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita tetap lanjut melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ini didasari karena keimanan dan ketakwaan kita. Karena mungkin kita sama-sama mengetahui dengan keimanan dan ketakwaan ini kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebut di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang sebagaimana artinya, seandainya sekiranya kata Allah beriman bertakwa di dalam satu negeri itu, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, niscaya akan kami bukakan keberkahan apa yang ada di langit dan keberkahan yang apa di dalam perut bumi. Alhamdulillah, ini sudah nyata terhadap kita hadirin bahwa keberkahan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, yaitu alhamdulillah di malam yang ketiga kemarin di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan hujan rahmat yang begitu besar buat kita.
Ini bertanda kita adalah orang-orang beriman dan bertakwa. Ini janji Allah akan menurunkan keberkahan apa yang ada di langit, dan nantinya mudah-mudahan Allah keluarkan keberkahan-keberkahan apa yang ada di dalam perut bumi. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tetap mendapatkan pahala ibadah-ibadah kita yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Janganlah sampai kita seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Beberapa orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan daripada pahala puasanya melainkan daripada ju'i wal atas, lapar dan haus sahaja. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Di antaranya hilangnya daripada pahala puasa kita. Yang pertama adalah riya, ingin dipuji ia melaksanakan ibadah itu. Puasa ia ingin dipuji, melaksanakan sholat ia ingin dipuji, membaca Quran ia ingin dipuji. Artiannya dia melaksanakan ibadah atau amalan itu karena mencari pujian dari manusia. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit yang demikian, yang mana penyakit ingin dipuji, pamer, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah daripada pahala puasa kita bila kita adalah orang yang riya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya faktor yang menyebabkan daripada hilangnya, terhapusnya pahala daripada puasa kita, ada beberapa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ada 5 hal yang membatalkan atau menghapus daripada pahala puasa kita. Mudah-mudahan kita tidak ada yang 5 perkara ini. Yang pertama adalah berdusta. Maka mari kita jaga bersama pahala puasa kita. Kita tidak makan, tidak minum, capeknya luar biasa, hausnya, laparnya luar biasa. Kadangkala aktivitas kita terkendala dikarenakan kita berpuasa. Jangan sampai kita tidak mendapatkan daripada pahala puasa karena lidah kita pergunakan untuk berdusta, baik untuk diri kita atau berdusta terhadap orang lain. Seterusnya adalah ghibah, orang yang suka membuka aib saudaranya. Kita capek puasa, tapi kalau kita sering membuka aib saudara kita sendiri, maka toh akan hilanglah daripada pahala puasa kita. Dan seterusnya adalah suka mengadu domba, sehingga dengan dia mengatakan sesuatu terhadap seseorang sehingga orang lain yaitu terpecah belah atau berselisih atau berkelahi karena adu dombanya. Maka mudah-mudahan kita bukanlah orang yang suka mengadu domba di antara saudara-saudari kita, sehingga nantinya kalau kita orang yang suka mengadu domba, hilanglah pahala daripada puasa kita. Seterusnya yang keempat adalah yang menghilangkan daripada pahala puasa kita adalah wan nazaru bisyahwat, memandang dengan syahwat. Hati-hati dengan pandangan. Jangan hanya makan dan minum yang kita jaga, tapi pandangan mata juga harus kita jaga dari pandangan yang bersyahwat. Apalagi kalau kita membahas tentang hawa nafsu, maka dalam hal ini kadangkala banyak orang yang tenggelam imannya dikarenakan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Hati-hati, dalam diri kita ada nafsu yang mengajak untuk berbuat kejahatan. Hati-hati, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya ada nafsu itu mengajak untuk berbuat jahat. Jangan sampai mata kita ini yaitu kita pergunakan untuk melihat hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini memang dengan puasalah untuk dapat melawan daripada nafsu itu. Kalau kita buka sedikit sejarah ketika penciptaan akal dan nafsu,
Allah memanggil akal, wahai akal, siapakah saya, kata Allah. Saya adalah hambamu, kata akal, dan engkau adalah Tuhanku. Begitu cerdasnya itu akal. Mudah-mudahan kita juga demikian. Kita menyatakan kita adalah hamba Allah dan Allah adalah sebagai Tuhan kita. Dan seterusnya dipanggillah nafsu. Nafsu, siapakah anda? Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Betapa membangkangnya itu nafsu. Jangan sampai kita diperbudak oleh nafsu. Jangan sampai kita menuruti nafsu yang selalu berbuat jahat, yang sehingga dengan perbuatan jahat itu melemparkan kita nantinya ke dalam api neraka. Lalu dihukumlah itu nafsu, dipenjarakan yaitu di dalam api neraka selama 100 tahun. Sesudah 100 tahun dikeluarkan itu nafsu kembali, ditanya oleh Allah, siapakah engkau nafsu? Dan siapa saya, kata Allah, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min jalik. Ulang aduk kita songoni dakang deh. Isapaya abang ramu ni bagas usik budehon au botu-botu ini. Au ma'aunya. Urus dirimu, urus diriku. Kau itu diperbudak nafsu. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan pertanyaan yang kedua ini juga sama jawabannya, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Sehingga dimasukkan lagi ke dalam api neraka selama 100 tahun lagi, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sesudah selesai ini masa ponis, dipanggil kembali ini nafsu dan ditanyakan kembali, siapakah engkau? Mengakulah ini nafsu. Maka ia mengatakan, saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Maka dengan tidak makan dan tidak minum, maka kita pun orang-orang yang berpuasa, dapatlah kita itu melawan hawa nafsu kita. Sajak mengatakan, tiada berat melawan musuh, hanya yang berat melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan janganlah nafsu ammarah yang bersarang dalam diri kita. Harapannya adalah nafsu mutmainnah yang ada di dalam diri kita. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu yang mengajak berbuat kebaikan, yang berkeinginan untuk beribadah, berkeinginan untuk sholat, berkeinginan untuk puasa, berkeinginan untuk membaca Al-Quran, berkeinginan untuk bersedekah, berzikir, bersolawat dan bersilaturahim. Itu semua adalah orang-orang yang mempergunakan nafsu mutmainnah. Semoga kita hadirin jamaah salat tarawih pada malam ini yang bersarang dalam diri kita dan lebih banyak nafsu mutmainnah dibandingkan daripada nafsu ammarah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kami tutup, maka dalam penyampaian yang singkat ini ada sebuah pantun. Berjalan-jalan dari Sigama sampai ke Pasar Gunung Tua, di tepi jalan ada Masjid Nur Hasanah. Sepanjang kita hidup di permukaan dunia, mari berbanyaklah beramal ibadah. Mudah-mudahan sepanjang mangolu medo inang, sepanjang mangolu medo abang, kita na bisa sumbayang, kita na bisa puaso, kita na bisa mengaji. Hai me guru-guruon, sepanjang mangolu medo na bisa hai diundap kalak membaca. Anggodung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iba nai dokak naramang undang nabe hita bedongan di morgin nerion. Alhamdulillah sepanjang mangulu dua bang amang baru hita bisa maribada dot maraktivitas ade. Mudah-mudahan tabar gunaon di sisa-sisa umur tahun ulak sopat ginjang umur niba na pade amal niba lebih baik nak kinani ginjang umur niba tai pade amal niba. Ima harapan mudah-mudahan keberkahanlah umur kita yang kita dapatkan untuk nantinya sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.